Banyak ancaman-ancaman yang buruk dan menyeramkan bagi orang yang suka melakukan apa? Kedzaliman. Nah, ini mesti berhati-hati. Terutama sekali lagi kedzaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau saat ini saya melakukan kedzaliman dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para asatid, dengan orang-orang mukmin yang saleh salehah, nggak ada yang berani melawan saya. Nggak ada yang berani nangkap saya. Saya bisa melakukan kedzaliman. Iya, kata Allah, bisa saat ini kau lakukan, tapi nanti saat engkau meninggal, innad dzulma dzulumat yaumil qiyamah, itu akan membawa kegelapan yang luar biasa untukmu. Bukan dikatakan innad dzulma dzulmatun, tapi innad dzulma dzulumat, dikasih apa? Dengan sigha yang banyak, kegelapan-kegelapan. Subhanallah, ini luar biasa. Bahkan ada yang menerjemahkan, sesungguhnya orang yang melakukan kedzaliman akan mendatangkan kegelapan. Maksudnya apa? Sulit dia mendapatkan hidayah. Kenapa? Hatinya gelap. Ada orang mabok sendirian, mabok sendiri, teler sendiri, masuk got sendiri aja udah, gak ganggu orang. Itu dolim, tapi dolim terhadap diri sendiri. Ada orang yang maksiat sendiri, dia tidak pernah mendolimi orang. Itu kadang-kadang cepat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Tapi kalau orang sudah melakukan kedzaliman dengan orang lain, sulit. Boleh jadi Allah kehendak kasih hidayah, menjadi petunjuk. Tapi orang yang sakit hati nyumpahin supaya nggak dapat apa? Pegel, sumpah, serapah dari urusan sumpah, melaknat itu serem. Kalau doa biasanya dikabulkan kalau dari orang yang soleh. Tapi kalau sumpah sama ahli maksiat pun bisa. Ini orang ahli maksiat, nggak pernah sholat, kita dolimi, kita pukuli dia padahal dia nggak salah. Dia bersumpah dengan atau menyumpahi kita, boleh jadi kena, walaupun dia bukan orang soleh. Tapi kalau doa harus orang soleh. Doa dia kebaikan untuk kita, mendoain orang ini, doain saya untuk kebaikan saya, harus dia orang soleh, orang taat, ahli ibadah, orang baik, doanya makbul. Tapi kalau dia saya sakiti, nggak perlu nunggu soleh, nggak soleh aja dia doa bisa makbul, doanya laknat. Makanya ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doanya madlum, orang yang terzalimi. Kenapa? La hijaba bainahu wa bainallah, karena orang zalim itu kalau bersumpah nggak ada hijabnya, nggak ada penutupnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, orang kafir aja kalau kita dolimi, kalau dia bersumpah, hati-hati tuh, kena. Apalagi orang muslim kita sakiti, dia melaknat kita, itu serem. Apalagi orang soleh, orang baik kita dolimi, luar biasa. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, waktu itu ada dua sahabat, dua orang ini jawara semua, preman semua. Siapa? Abu Jahal. Yang satu lagi Umar bin Khattab. Dua-duanya belum masuk Islam, dua-duanya penjahat. Umar penjahat, Abu Jahal penjahat. Tapi bedanya, Umar bin Khattab premannya, jahatnya cuma untuk diri sendiri, mabuk sendiri, dia sendiri, kagak jahil. Preman, tapi premannya itu apa? Pribadi. Kan ada tuh preman pakaiannya tumpang-camping, tapi nggak orang minggir dari pinggir jalan, nggak ngapa-ngapain, cuman tampilannya begitu dah, sholat kagak apa kagak, serem tampangnya, tapi kagak pernah ganggu orang. Ada yang satu lagi Abu Jahal, godain terus, iseng, terutama sama Nabi, ngejahatin terus. Nabi pernah berdoa, nih kata Rasul, nih dua orang nih preman, kalau dia masuk Islam bagus banget nih. Akhirnya Nabi berdoa, tapi nggak bilang ya Abu Jahal atau Umar yang masuk Islam, hanya Rasul bilang apa? Allahumma izzal Islam bi umarain, ya Allah muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini. Ternyata yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Kenapa? Umar bin Khattab premannya sendirian, dalam artian gak ganggu orang lain. Tapi yang ini nih ganggu orang terus, apalagi Rasul yang diganggu, maka doanya nggak dapat. Kenapa? Kata para ulama, orang yang preman untuk diri sendiri itu akan cepat dapat hidayah.
Tapi kalau sudah ganggu orang, nyakitin orang, dolim sama orang, sulit dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada, tetap ada, tidak ada yang mustahil, tetapi banyak yang sulit mendapatkan hidayah kalau dia melakukan kedoliman kepada orang lain. Kenapa? Duluman. Karena kedoliman dia itu menyebabkan kegelapan. Oh, kalau sudah dapat kegelapan, hidayah susah. Hidayah itu cahaya. Kalau kegelapannya terlalu gelap, nggak bisa. Intinya, hati-hatilah kamu terhadap kedoliman. Jangan sampai engkau melakukan kedoliman. Bahkan, wala taj'al syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, kebencian kamu terhadap seseorang jangan sampai membuat kamu tidak berlaku adil. Bencinya kita aja sama orang, kalau lagi bersikap, jangan mentang-mentang kita benci terus tidak berlaku adil. Allah bilang, jangan. Kebencianmu kepada seseorang jangan membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah. Kenapa? Aqrab littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti berlaku adil. Orang yang tidak bertakwa kebalikannya, khawatir akan melakukan apa? Kezaliman. Jangan dipikir, Ustaz, tuh orang rajin, Ustaz, Masya Allah sholatnya, baca Qur'annya, tapi zalim. Oh, hati-hati, itu belum beriman tuh orang. Kezaliman ini, orang yang bertakwa betul pasti menjauhi apa? Kezaliman. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemimpin-pemimpin kita semua dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Baik pemimpin rumah tangga, pemimpin di rakyat kita yang paling kecil, RT, RW, lurah sampai paling tinggi, semoga semua dijadikan orang-orang yang berlaku adil, dijauhkan dari kezaliman, sehingga Allah berikan petunjuk dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.